pertama, pilih menu IP dan DHCP client. Atur untuk ETH1, apply dan OK sampai status berubah bound. Setelah itu, masih menu IP dan pilih address. Tambah untuk ETH2, IP-nya diisi sebagai berikut. Setelah IP terisi, jangan lupa untuk di-apply dan OK. Tambah lagi untuk WLAN satunya. Setelah itu juga jangan lupa untuk di-apply dan OK. Masih di menu IP, lalu kita pilih firewall. Di sini di NAT, lalu plus, chain-nya dipilih SCNAT, interface-nya pilih ETH1, action-nya pilih masquerade. Jangan lupa untuk di-apply dan OK. Menu IP kita pilih DHCP server, lalu DHCP setup pilih dengan ETH2. Nah, di sini di belakang sendiri IP-nya diganti dengan 100, lalu next OK. Tambah lagi untuk add WLAN 1. Sama juga di belakangnya kita ganti dengan 100, lalu next OK. Setelah itu masih di menu IP, kita ke DNS. Aturannya seperti ini ya. Jangan lupa untuk di allow remote, apply dan OK. Setelah itu ke wireless, aktifkan WLAN. Jangan lupa cek di new terminal dan ketikkan sebagai berikut. Nah, apabila sudah begini, artinya sudah terkonek dengan internet. Lalu pilih wireless. Modenya diganti dengan appropriate ke, SSID-nya juga diganti. Setelah itu, jangan lupa untuk di-apply dan OK. Lalu kita masuk ke security profile. Klik 2 kali di default, mode kita ganti dynamic cache, WPA-nya jangan lupa untuk dicentang ya, seperti di video. Terus masukkan passwordnya. Setelah itu jangan lupa di-apply lalu OK. Setelah itu pilih sistem, lalu pilih SMTP client, enable dicentang, dan pengisiannya seperti di video ya, IP-nya. Apabila sudah, jangan lupa di-apply dan OK. Setelah itu kita masuk sistem, lalu pilih clock dan disesuaikan dengan jam di komputernya ya, serta tanggalnya. Kita zone-nya pilih Asia Jakarta. Setelah itu kita masuk IP, lalu pilih web proxy. Enable anonymous, jangan lupa dicentang. Lalu administratornya kita ganti dengan nama kita sendiri atau disesuaikan dengan soalnya. Apabila sudah, jangan lupa untuk di-apply dan OK. Setelah itu kita masuk ke IP, pilih firewall, lalu wireless, lalu ke general, chain-nya kita ganti input, SCR address-nya kita isi IP yang tertera di soalnya ya. Oh ya, ini untuk settingan agar ketika kita ping di CMD itu IP-nya request timeout dari yang 101 hingga 200 100. Untuk protokolnya kita pilih ICMP. Actionnya kita pilih drop.
Kita kembali ke general lagi, kita isi DST addressnya. Nah, ini itu IP-nya IP ETH2. Setelah itu jangan lupa untuk di-apply dan oke. Lalu kita tambah lagi untuk settingan yang kedua, ini tetap sama di general. Chainnya kita pilih input, SCR addressnya IP yang tertera di soal. Protokolnya kita pilih ICMP. Nah, di sini DST addressnya kalian bisa isi, bisa juga tidak diisi. Setelah itu actionnya kita juga sama, pilih drop. Setelah itu jangan lupa di apply dan oke. Masih di firewall, di fitur rules kita tambah lagi, actionnya kita pilih long, lalu longnya dicentang. Kita balik ke general lagi, chainnya kita ganti input, lalu longnya ini kita tulis tersimpan di disk. Setelah itu jangan lupa untuk di apply dan oke. Setelah itu kita lihat di long, ternyata masih seperti ini. Lalu kita pilih sistem, pilih logging. Nah, di sini kita setting, kita pindah semua ke disk. Apabila semua sudah tersetting, lalu kita kembali ke long lagi dan mengeceknya apa sudah tersimpan di disk semua. Nah, ini sudah tersimpan. Setelah itu kita cek di CMD untuk ping IP 192.168.100.1. Nah, di sini sudah request timeout. Setelah itu kita cek IP yang 200.100 juga. Oke, IP-nya juga sudah request timeout. Untuk menyeting radius, pastikan sudah ada user manager. Lalu klik radius plus. Hotspotnya jangan lupa dicentang. Addressnya bisa diisi dengan IP ETH1 atau juga dengan IP yang di video ini. Secretnya aku tulis 12. Lalu apply dan oke. Lalu ke it config, stepnya ini dicentang, lalu apply oke. Kemudian pilih IP, lalu hotspot, kemudian ke server, lalu hotspot setup. Nah, ini diklik VLAN 1, lalu di next, ini dipilih non, di next terus sampai ketemu. Nah, ini kita isi opsional, bisa diganti dengan nama kita sendiri, passwordnya juga. Setelah itu lalu kita next, lalu oke. Lalu kita ke server profil. Nah, hotspot 1 ini kita klik 2 kali, klik radius. Nah, ini dicentang radiusnya. Habis itu apply, lalu oke. Setelah selesai, lalu kita pilih ke Chrome. Untuk login ke radius, kita masukkan IP 192.168.100.1/userman. Untuk masuk ke userman, kita login menggunakan admin. Apabila sudah masuk, langkah pertama setting di root, nama aku sendiri, IP address aku isi ETH1, password aku isi sama seperti yang aku setting di Winbox. Nah, time zone ini aku pilih +7. Setelah itu kita lanjut ke profil, klik
limits, terus new, name aku isi dengan nama aku sendiri, lalu add. Setelah itu kita klik ke profil. Nah, profil pertama aku kasih juga dengan nama aku, lalu create, kita atur waktunya juga. Kemudian aku bikin profil 2, yang satu tadi buat blokir waktunya. Nah, ini kita juga atur waktunya. Apabila sudah, kita masuk ke Orsas. Nah, ini kita isi 20. Nama aku kasih nama aku juga sendiri. Kita reset dulu. Setelah itu kita tambah untuk satu ini. Kita setting ini juga nama aku, password aku. Apabila semuanya sudah, kita pilih salah satu lalu login ke HP. Ini kita login hotspotnya dulu. Nah, ini kita login hotspot di radius tadi, seperti ini. Setelah itu kita yang buat blokir waktunya. Apabila sudah seperti ini, waktu sudah terblokir. Apabila sudah, kita kembali ke Winbox, kita klik IP, lalu web proxy, kita pilih akses, lalu plus. Nah, untuk memblokir MP3 dan MKV-nya sendiri, kita tulis di path. Jangan lupa actionnya kita ganti Denny. Setelah itu kita apply, lalu OK. Untuk MKV-nya sendiri juga sama. Untuk settingan memblokir Linux, kita tulis di dst-host. Actionnya kita juga ganti Denny. Lakukan hal yang berulang. Apabila sudah selesai, kita kembali ke menu IP, firewall, lalu NAT, kita klik plus. Setelah itu kita setting ke general. Jamnya ini kita ganti di ST-NAT. Protokolnya kita ganti 6 TSP, in interface VLAN 1, DST port kita isi 80. Lalu ke action kita pilih redirect. Port ini kita isi 80, lalu setelah itu apply, lalu OK. Setelah itu kita cek di HP, kita ketik dengan index of MP3. Nah, apabila sudah seperti ini, berarti sudah terblokir. Kita cek juga dengan MKV, kita ketik index of MKV. Apabila sudah seperti ini juga sudah terblokir.
Setelah itu kita cek Linuxnya. Nah, Linuxnya juga sudah terblokir.